Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Agusman, Saya Jerawalia, saya Paulina Bersulkona. saya Christian Ivander, saya Gabriel Sabinobolot. Baik, yang terhormat kepada Ibu Dia sebagai pembimbing mata pelajaran Matematika tingkat lanjut dan teman-teman yang sedang menonton yang kami banggakan. Baik, di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas Matematika tingkat lanjut membahas mengenai fungsi piecewise. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian dari fungsi piecewise. Fungsi piecewise atau fungsi bagian-bagian adalah fungsi yang didefinisikan oleh dua atau lebih ekspresi atau aturan yang berbeda, di mana setiap ekspresi berlaku pada interval atau himpunan bagian tertentu dari domain fungsi tersebut. Nah, intinya dari fungsi piecewise itu adalah fungsi dengan banyak aturan, tapi hanya satu fungsi. Di mana setiap aturan itu memiliki berlaku pada bagian tertentu dari setiap domain. Nah, dari fungsi piecewise ini memiliki 3 kata kunci. Yang pertama adalah satu fungsi dan banyak aturan. Memiliki banyak aturan. Kita bisa bayangkan seperti satu orang yang punya 2 pekerjaan. Dia pagi hari menjadi guru dan sore harinya menjadi ojek online. Orangnya satu, tetapi memiliki aturan kerja yang berbeda. Begitu juga dengan fungsi piecewise. Fungsinya satu, tetapi aturannya bisa 2, 3, atau lebih. Dan yang ketiga yaitu adalah domain tidak tumpang tindih. Setiap aturan berlaku di area yang berbeda, tidak boleh tumpang tindih. Misalnya aturan pertama untuk X kurang dari 0, dan aturan kedua untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Tidak ada nilai X yang masuk ke dalam 2 aturan atau lebih. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu gabungan subdomain membentuk domain penuh. Kalau semua area subdomain digabungkan, hasilnya itu akan mencakup domain penuh. Sehingga tidak boleh ada nilai X yang tidak masuk ke dalam aturan manapun. Selanjutnya kita akan lanjut ke konsep dari fungsi piecewise. Yang pertama itu adalah fungsi disebut piecewise jika domain dapat dibagi menjadi beberapa subdomain, menjadi D1, D2, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah pada setiap subdomain, fungsi didefinisikan oleh ekspresi AX yang umumnya berbeda. Yang ketiga yaitu nilai fungsi fx ditentukan oleh subdomain tempat x-nya berada. Dan yang terakhir, subdomain harus saling lepas dan unilnya adalah D. Secara formal kita punya fungsi dan domain. Domain ini kita dapat potong menjadi beberapa bagian, misalnya menjadi domain pertama, domain kedua, domain keempat, dan seterusnya. Dan setiap bagian itu kita menggunakan rumus yang berbeda-beda. Yang penting bagian-bagian dari domain itu tidak boleh saling tumpang tindih. Dan kalau digabungkan hasilnya itu akan membentuk sebuah domain penuh. Dan kita lanjut ke bagian notasi umum. Ini adalah cara kita untuk menuliskan fungsi piecewise. Kita pakai kurung kurawal besar yang di dalamnya itu terdapat aturan dan syarat untuk menentukan nilai X-nya. Jadi kalau ada nilai X tertentu, kita lihat dulu dia masuk syarat yang mana. Baru kita tentukan menggunakan rumus yang sesuai. Baik teman-teman, kita lanjut membahas mengenai cara menggambar grafik pada fungsi piecewise. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Di sini ada fx fungsi dengan aturan yang pertama, yaitu min x tambah 1 jika x-nya kurang dari 0. Terus untuk yang kedua, aturan yang kedua itu ada fx x tambah 1, x lebih dari sama dengan 0. Nah, kita mencari bagian-bagiannya dulu. Kita mencari nilai X untuk setiap bagian fungsi. Jadi di sini untuk setiap aturan kita cari X-nya. Berarti di sini batasannya itu X kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti nilai X-nya bisa min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ini untuk aturan yang pertama. Ini untuk aturan yang pertama. Kita cari dulu. Kalau setiap batasan-batasan ini, nilai X-nya ini kita substitusikan ke aturan yang pertama. Jadi kita ambil dulu yang pertama ini min 1 kan. Berarti F min 1 kita ganti semua nilai X menjadi min 1 ya. Kita gunakan aturan yang pertama, min X tambah 1 berarti min 1 negatif 1 ditambah 1. Jadi sini hasilnya 1 ditambah 1 2. Jadi nilai Y nya itu sama dengan 2. Jadi dapat ditulis koordinatnya. Koordinat itu kan X, Y. Dari di sini X nya itu min 1 yang kita gunakan tadi, terus Y nya itu 2. Jadi min 1,2. Ini untuk koordinat pertama pada aturan yang pertama. Jadi itu dapat ditentukan sini ya. Nah, teman-teman
perlu mengetahui kalau jenis titik yang digunakan pada menggambar grafik fungsi piecewise itu ada dua. Yang pertama, bulatan penuh. Nah, bulatan penuh ini itu dengan syarat jika X-nya itu menggunakan tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Terus, untuk yang kedua, itu bulatan kosong. Nah, ini digunakan ketika X-nya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari saja. Terus, nah kita lanjut untuk mencari koordinat yang kedua. Nah, ini titik koordinat yang terletak pada aturan pertama. Kita cari titik koordinat yang kedua pada aturan yang kedua. Berarti kita gunakan di sini batasannya itu kan X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Batasan-batasan inilah yang kita gunakan untuk mencari aturan yang kedua. Nah, di sini barulah menggunakan jenis titik yang penuh. Karena kenapa? Karena dia tandanya lebih dari sama dengan. Nah, teman-teman perlu diketahui, kita menggunakan titik batas. Untuk mencari titik batasnya, kita lihat pada batasannya. Nah, di sini kan tertulis ada 0 dan 0. Jadi kita gunakan di sini titik batasnya itu 0. Coba kita buktikan dengan memasukkan nilai 0 ini ke dua persamaan tersebut. Jadi kita cari dengan persamaan pertama ya. Berarti terbukti bahwa titik batasnya itu terletak pada X-nya jika X-nya 0. Untuk mengecek kesinambungan suatu garis linear, dua garis linear, kita dapat menentukan nih, dia itu menyambung atau tidak. Kalau misalnya dia menyambung nih, berarti dia disebut garis yang kontinu. Kalau misalnya dia tidak tersambung atau terputus, berarti dia tidak kontinu. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaannya. Di sini ada contoh soal dengan pertanyaannya, gambarlah grafik fungsi tersebut dari persamaan ini. Di sini persamaan sudah diketahui dengan fx dengan persamaan pertama x plus 2 jika x kurang dari 0, dan persamaan kedua ialah x kuadrat jika x lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita masuk ke persamaan pertama dulu. Dan sini dibilang dengan batasnya x kurang dari 0. Itu masih bisa masuk min 1, min 2, dan min 3. Langsung aja kita masuk dulu dari min 3. Dengan x min 3 sama dengan, dan sini x plus 2 langsung aja min 3 plus 2 sama dengan min 1. Lanjut kita cari ke fx min 2. fx min 2 langsung saja min 2 plus 2 sama dengan 0. Lanjut ke f min 1. Dan kita langsung lanjut aja ke persamaan kedua dengan batas yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Langsung saja kita masuk sininya, persamaan keduanya x kuadrat. Langsung saja kita lebih dari 0 sama dengan 0, kita masukin ke 0, bisa 1, 2, dan 3. Pertama kita buat 0 kuadrat sama dengan 0. Lanjut ke 1 sama dengan 1 dan 2. Nah, ini kita sudah ketahui dengan hasil dari titik koordinat dari persamaan ini. Langsung tadi kita gambarkan ke grafiknya. Dengan tadi kita mencari f min 3-nya, sudah diketahui di sini dengan min 3 sama min 1. Di sini sudah diketahui juga min 2 sama min 1 sama 1. Ini 0 sama 1 sama 1, 2 sama 4. Langsung tadi kita masukkan ke grafiknya. Pada di sini diketahui dengan pertama min 3,1. Tunggu x min 3, min 1 y-nya. Lalu tadi kita buat di sini min 1. Lanjut ke x min 2 sama dengan 0. X-nya min 2 dan angkanya 0 y-nya. Tadi kita buat di sini titik 2. Lanjut ke x min 1 min 1,1. 1,1 yaitu di sini. Langsung saja kita tarik titik kombinasinya. Jadi seperti ini. Lanjut ke persamaan yang kedua untuk mencari membuat grafiknya, yaitu x0 sama dengan 0.
Karena itu dari 0 berada di titik tengah. Lanjut ke 1 kuadrat dari 1,1. Berarti jadi X-nya 1, ini 1. Lanjut ke 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Lalu saja tertarik dari titik koordinat. Dan sini sudah diketahui, inilah jawaban dari contoh soal itu dengan grafik dari jawaban ini. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Diketahui fx 2x tambah 1 jika x kurang dari 1. X kuadrat dikurang 1 jika x lebih besar atau sama dengan 1. Yang ditanya, tentukan nilai f min 2, f1 dan f3 dan gambarkan grafiknya. Yang pertama kita cari dulu titik batasnya. Karena persamaan dua-dua persamaan ini nilainya adalah 1, maka titik batasnya x sama dengan 1. Udah dijumpai titik batasnya x sama dengan 1. Sekarang kita cari f min 2. Di sini kita pakai rumus yang pertama karena min 2 itu lebih kecil dari 1. Tinggal kita masukin aja 2 min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 min 4 ditambah 1 min 4 tambah 1 min 3. Di sini kita dapat titik koordinatnya min 2, min 3. Yang kedua x1. Di sini kita pakai rumus yang kedua karena 1 itu lebih besar atau sama dengan 1. Yang ini aja 1 kuadrat. 1 kuadrat dikurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi yang didapat titik koordinatnya 1,0. Yang ketiga F3. Kita pakai rumus yang kedua karena 3 itu lebih dari 1. Bikin aja 3,2 dikurang 1. 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi didapat titik koordinatnya 3,8. Dan tadi titik batasnya itu kan 1 dapat karena dari dua persamaan ini S-nya mencakup 1. Jadi di sini untuk membuktikannya kita substitusikan satu ini ke dua aturan tersebut. Jadi kita ambil nih aturan pertama 2x tambah 1, berarti kita ganti setiap x itu menjadi 1. 2 kali 1 tambah 1 itu sama dengan hasilnya ya 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti di sini untuk koordinatnya x-nya 1 kan, jadi 1,3. Kita geser dulu ya. Untuk aturan yang kedua juga sama, berarti kita ganti setiap x menjadi 1. Terus ini kan x kuadrat dikurang 1. Langsung aja lah ya, 1 kuadrat dikurang 1. Bentar teman-teman. Kuadrat kurang. Oke, berarti 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua ini berarti didapatkan koordinatnya itu 1,0. Nah, teman-teman, kita masukkan kedua koordinat ini ke dalam ininya, grafiknya. Sama garisnya. Tadi kan 1,3, 1,3. Berarti di sini kan letaknya. Karena tadi di sini nih tandanya dia kurang dari, berarti kita pakai bulatan kosong. Terus untuk yang koordinat kedua, kita tadi kita pakai aturan kedua. Nah, tanda itu lebih dari sama dengan, berarti dia bulatannya penuh. 1,0. Nah, di sini dia. Nah, dapat nih titik batasnya. Setelah itu kita masukkanlah koordinat ini ke dalam grafik. Yang pertama itu ada min 2, min 3. Kita masukkan dulu min 2, min 3, berarti letaknya di sini. Kita buat tokonya teman-teman karena di sini dia min 2, x-nya kurang dari 0, kita pakai kurang dari. Terus untuk yang kedua, titik koordinat kedua, itu ada 1,0. Di sini berarti di sini kan teman-teman, tetap dia. Nah, untuk yang ketiga itu ada 3,8. Berarti letaknya di sini. Kita buat bulatan penuh karena x3 itu lebih dari sama dengan 1. Kita tarik garis antar titiknya. Jadi ini ke sini. Apa ini lurus ya teman-teman, linear. Dan ini dia membentuk kurva atau melengkung. Dapatlah di sini kedua grafiknya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, dia nggak menyambungkan antara titik batas. Titiknya tidak menyambung, berarti dia tidak kontinu. Nah, karena dia tidak bersatu titiknya. Nah, untuk yang ini nih, berarti dia terdapat pada 2x itu fx ya, maaf. 2x sama dengan 2x ditambah 1.
Ini untuk yang kosong, bulatan kosongnya. Jika X kurang dari 1. Ini tuh yang ini. Terus untuk yang ini, itu kita pakai aturan yang kedua. Berarti dia fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 1 jika langsung kita lihat makanya x lebih dari sama dengan 1. Nah, ini fungsi pada grafik yang ini. Jika begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal serupa. Dan di sini ada soal serupanya, sebuah tempat parkir menerapkan tarif Rp 3.000 untuk kurang dari sampai dengan 1 jam pertama, 2.000 per jam berikutnya untuk jam kedua sampai jam kelima, dan plus 11.000 untuk lebih dari 5 jam. Nyatakan biaya parkir atau BX sebagai fungsi piecewise dan hitung B-nya 0,5, B3 dan B6 dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwasanya 1 jam pertama itu RP-nya 3.000. Jam kedua sampai jam kelima ada tambahan 2.000. Nah, untuk yang lebih dari 5 jam, dia RP 11.000. Lebih dari 5 jam, 11.000. Nah, di sini kita masukkan dulu ini ke dalam fungsi piecewise. Jadi, kita masukkan ke dalam fungsi piecewise. Jadi, X sama dengan 3.000. Mau kurang berapa ini? Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam fungsi 3.000 jika 0 kurang dari X, X kurang dari sama dengan 1. Dan 3.000 ditambah 2.000, dia kenapa ada X kurang 1? Karena kan tadi jam pertamanya sudah dibayar nih 3.000. Jadi ini tinggal penambahan jam aja. Makanya dibuat di situ X kurang 1. Untuk 1 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 5. Selanjutnya 11.000 untuk X lebih dari 5. Oke, kita lanjut ke menghitung nilai X-nya untuk X 0,5. B sama dengan 0,5. 0,5 ini kita cari dia masuk ke aturan yang mana. 0,5 ini kan masuk ke aturan yang 0 lebih kecil daripada X dan lebih kecil atau sama dengan 1. Maka D 0,5 sama dengan 3.000. Lanjut ke yang kedua, B sama B3. Kita masukkan fungsinya B3 sama dengan, untuk 3 dia itu masuk ke aturan yang 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 5. Jadi kita pakai yang 3.000 ditambah 2.000. Kita masukkan, kita substitusikan nilai 3 ke dalam X. Jadi 3 kurang 1. Jadi 3.000 tambah 2.000. 3.000 tambah 2.000 kali 2. Sama dengan 7.000. Jadi untuk nilai B3 sama dengan 7.000. Selanjutnya B6. Untuk 6 itu dia masuk ke yang ini, X lebih besar dari 5. Jadi B6 sama dengan 11.000. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua, menggambarkan grafiknya. Di sini ada grafik
Baik, berakhirnya materi yang telah kami sampaikan, kami harap teman-teman dapat mengerti dan kami harap juga ilmu yang telah kami sampaikan itu dapat berguna bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi sebelumnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok 2.